Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjara terkendali 3 fasa dengan menggunakan SCR. Sebelumnya, pada pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang penjara terkendali 3 fasa. Penjara terkendali atau controller rectifier atau sering juga disebut dengan converter merupakan rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan sumber masukan arus bolak-balik dalam bentuk sinyal sinusoidal menjadi tegangan luaran dalam bentuk tegangan searah yang dapat diatur atau dikendalikan. Komponen semikonduktor daya yang digunakan umumnya berupa SCR yang beroperasi sebagai saklar, pengubah, dan pengatur. Berbeda dengan penyiar daya, dalam rangkaian konverter dapat dilakukan dalam bentuk penyiar terkendali setengah gelombang half wave, penyiar gelombang penuh full wave, dan semi converter. Pembebanan pada rangkaian penyiar terkendali juga dipasang beban resistif atau beban resistif induktif. Pada konverter 3 fasa ini terdapat 2 jenis, yaitu konverter setengah gelombang 3 fasa dan konverter gelombang penuh 3 fasa. Pada rangkaian ini menggunakan jenis penyarah gelombang penuh terkendali 3 fasa dengan beban yang digunakan yaitu resistif dan induktif, dengan sumber yang digunakan yaitu 3 fasa. Dalam rangkaian ini terdapat 2 grup atau kelompok SCR, yaitu kelompok atas yaitu grup positif dan grup bawah merupakan grup negatif. SCR 1, 2, 3 merupakan grup positif, sedangkan SCR 4, 5, 6 merupakan grup negatif. Grup SCR positif ini akan aktif atau on ketika tegangan sumber berpolaritas positif. Jadi ketika tegangan masukan berpolaritas positif, maka SCR bagian atas ini akan aktif seperti itu. Kemudian pada SCR negatif atau SCR 4, 5, 6 di sini akan on atau aktif ketika tegangan sumber berpolaritas negatif. Jadi ketika tegangan sumber ini memberikan polaritas negatif, maka yang aktif merupakan SCR 4, 5, dan 6. Begitu. Proses pemicuan pada rangkaian ini dilakukan secara serentak, masing-masing T1, T1, T5, T2 dan T6, T3 dan T4. Itu. Terdapat 2 proses pengaturan sudut picuan, yaitu kita lihat hasilnya. Di sini terdapat sinyal masukan yaitu berupa 3 fase dengan pada fase 1, fase 2, fase 3. Bisa dilihat. Kemudian pada tegangan yang dihasilkan yang telah disearahkan itu didapatkan hasil seperti ini. Jadi gelombang yang tadinya 3 fasa seperti ini, yang nantinya akan diarahkan atau dijadikan gelombang DC yang bisa dilihat pada gambar ini. Gelombang DC di sini merupakan gelombang yang tidak bernilai positif negatif atau gelombang yang tetap bernilai positif ataupun negatif. Jadi gelombang DC di sini merupakan gelombang yang tidak bernilai positif dan negatif, melainkan hanya bernilai positif atau bernilai negatif seperti itu. Dari gelombang yang dihasilkan sudah sesuai, sudah disearahkan. Kemudian untuk arus yang dihasilkan pada beban RL seperti ini.
Jadi arus yang dihasilkan itu kira-kira seperti pada grafik yang telah ditampilkan. Dan untuk tegangan yang tadi telah dihasilkan, ini telah sesuai dengan teori yang ada, yaitu penyarah gelombang, di mana gelombang 3 fase tadi telah disarahkan menjadi gelombang DC. Seperti itu. Mungkin sekian untuk penjelasan tentang penyarah gelombang 3 fase terkendali. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian boost converter. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang teori dari boost converter. Boost converter dapat mengubah tegangan masukan yang rendah ke tegangan keluaran yang lebih tinggi. Jadi boost converter ini itu menggunakan input DC, di mana input DC ini ketika diberikan semisal tegangan 9 volt, maka akan nantinya pada output yang keluar yaitu tegangan nantinya akan ditingkatkan seperti itu sesuai dengan teori yang ada, yaitu boost converter akan meningkatkan tegangan masukan bernilai rendah ke output tegangan bernilai tinggi seperti itu. Konverter ini bekerja secara periodik saat switch tertutup dan terbuka. Nah, ini dapat dilihat pada gambar ini. Untuk konverter ini, parameter yang dibutuhkan untuk dapat memperoleh rangkaian adalah switch, dioda, ini MOSFET tipe N, ada induktor, kapasitor, dan resistor. Kemudian dari cara kerja yang ada, yaitu jika saklar MOSFET dalam kondisi tertutup, kemudian arus akan mengalir ke induktor sehingga menyebabkan energi yang tersimpan pada induktor naik. Kemudian saat saklar MOSFET terbuka, maka arus induktor akan mengalir menuju beban melewati dioda sehingga energi yang tersimpan di induktor akan turun. Rasio antar tegangan keluaran dan tegangan masukan konverter sebanding dengan rasio antara periode penyaklaran dan waktu pembukaan saklar. Boost converter menggunakan konsep PWM, yaitu pulse width modulation. Itu pada anak ini berfungsi untuk membangkitkan sebuah tegangan analog dari sebuah nilai digital menggunakan pulse width modulation atau PWM. Dalam PWM, gelombang kotak frekuensi tinggi dibandingkan sebagai output digital. Selanjutnya, bila sinyal diumpamakan pada low pass filter, tegangan pada output filter akan sama dengan RMS atau root mean square. Dari sinyal gelombang kotak RMS dapat divariasikan dengan mengubah duty cycle dari sinyal. Mungkin untuk tegangan yang dihasilkan pada boost converter mungkin bisa kita simulasikan lebih dahulu, yaitu pada menggunakan dua probe. Nah, mungkin di sini dapat dilihat pada tegangan yang dihasilkan, yaitu dari 0 ini nantinya akan meningkat terus dari waktu penggunaan. Jadi ketika boost converter ini selesai digunakan, maka tegangan yang dihasilkan hanya sekian seperti itu. Kemudian untuk arus yang dihasilkan ini terdapat penurunan arus karena dari boost converter sendiri itu ketika saklar tertutup, maka energi yang tersimpan pada induktor itu akan melalui
dioda dan ke beban, jadi akan ada penurunan mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu saja untuk penjelasan boost converter. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pengerjaan UAS nomor 3, yaitu mengenai inverter 3 fasa. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang inverter 3 fasa ini. Inverter 3 fasa merupakan suatu piranti elektronika yang berfungsi untuk mengkonversi tegangan dan arus searah atau arus tegangan dan arus DC menjadi tegangan dan arus bolak-balik 3 fasa atau tegangan dan arus bolak-balik AC 3 fasa. Pada perancangan ini digunakan inverter 3 fasa tipe high bridge, di mana dalam suatu rangkaian inverter terdapat 6 buah saklar MOSFET atau tristor yang digunakan pada rangkaian ini. Terdapat 6 buah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang disusun secara sejajar. Kemudian setiap saklar MOSFET atau tristor memiliki dioda yang terhubung secara paralel satu sama lain. Bisa dilihat seperti ini. Terdapat 6 buah dioda juga yang arahnya berlawanan dari SCR yang ada. Itu. Mohon maaf, yaitu berlawanan dari tristor yang ada. Dalam perancangan ini, tristor dikendalikan oleh driver atau PWM ini, di mana setiap driver mengendalikan 2 buah saklar tristor dengan kerja berlawanan satu sama lain. Nilai keluaran inverter yang berupa tegangan AC sangat dipengaruhi oleh besarnya tegangan input. Yaitu ini menggunakan 10 VRMS dengan frekuensi 50 Hz dan tegangan SPWM. Itu tegangan SPWM di sini menggunakan tegangan pulse 10 volt. Kemudian sehingga nilai amplitudo dan frekuensi sinyal keluaran akan mengikuti amplitudo dari sinyal SPWM. Rangkaian inverter 3 fasa rancangan ini dapat dilihat dari rancangan sebagai berikut. Mungkin untuk simulasinya mungkin bisa dijalankan saja. Bisa dilihat terlebih dahulu untuk bisa dilihat untuk tegangan masukan di sini berupa tegangan DC dengan 10 volt. Kemudian ketika sudah berupa keluaran, maka nantinya sinyal yang dihasilkan yaitu berupa sinyal AC dengan tegangan yaitu 25 volt. Kemudian untuk arus yang dihasilkan yaitu seperti ini, dengan arus yang dihasilkan yaitu 240,03 mA. Seperti itu. Mungkin secara garis besar inverter 3 fasa ini nantinya menerima masukan DC dan mengeluarkannya menjadi arus atau tegangan AC seperti itu. Mungkin sekian untuk penjelasan inverter 3 fasa. Sekian, terima kasih. Baik, pada rangkaian selanjutnya itu terdapat rangkaian cycle converter, di mana rangkaian cycle converter ini digunakan untuk 3 fasa ya. Jadi cycle converter ini merupakan cycle converter 3 fasa. Saya akan menjelaskan sedikit tentang cycle converter 3 fasa. Pada cycle converter merupakan rangkaian elektrik daya yang digunakan sebagai pengubah gelombang input AC dengan frekuensi tertentu menjadi gelombang output AC dengan frekuensi variabel atau sesuai dengan keinginan sang pengguna. Misalnya ketika kita menggunakan input satu fasa 220 volt dengan frekuensi 500 Hz, maka kita dapat merubah frekuensi tersebut dengan menggunakan cycle converter ini. Untuk cycle converter terbagi menjadi 2 rangkaian, itu rangkaian tristor N yang ini menghadap ke atas dan rangkaian tristor P.
Kedua rangkaian tersebut bekerja secara bergantian. Thyristor ketika thyristor P bekerja, kemudian nanti selanjutnya akan dilanjutkan pada thyristor N yang bekerja. Seperti itu. Terdapat perbedaan antara rangkaian thyristor P dengan rangkaian thyristor N, yaitu pada rangkaian thyristor P berfungsi untuk melewatkan sinyal positif dan rangkaian thyristor N digunakan untuk melewatkan rangkaian sinyal negatif, atau dapat diartikan bahwa thyristor P bekerja secara forward bias dan thyristor N bekerja secara reverse bias. Jadi untuk rangkaian thyristor P akan melewatkan bukit atau sinyal positif, dan untuk lembahnya atau sinyal negatif akan dihapus. Begitupun sebaliknya, untuk rangkaian thyristor N, bagian yang dihilangkan adalah bagian lembahnya atau sinyal negatif, sehingga bukit atau bagian tersebut itu akan dihilangkan. Siklon konverter sendiri itu terbagi menjadi dua, di antaranya siklon konverter satu fasa dan siklon konverter tiga fasa. Yang kita gunakan di sini yaitu siklon konverter tiga fasa. Perbedaan siklon konverter pada rangkaian tiga fasa dengan satu fasa itu terletak pada jumlah penggunaan pulsa, di mana siklon konverter satu fasa menggunakan 3 pulsa, sedangkan pada siklon konverter tiga fasa, maaf, tadi terdapat kesalahan. Pada rangkaian satu fasa, jumlah penggunaan pulsa di mana pada siklon konverter satu fasa menggunakan 3 pulsa, sedangkan pada siklon konverter 3 fasa menggunakan 12 pulsa. Selain itu, pada rangkaian ini banyaknya rangkaian thyristor tipe P maupun N lebih banyak karena sumber yang terdiri dari 3 fasa. Dilihat sumber 3 fasa, dan tiap fasa memiliki sepasang rangkaian dari thyristor P dan thyristor N. Bisa dilihat pada fasa 1 dapat rangkaian thyristor P dan N, P dan N, P dan N, gitu. Kemudian untuk gelombang input berbentuk gelombang sinus 3 fasa. Ini bisa kita lihat terlebih dahulu. Untuk gelombang inputnya, nah bisa dilihat di sini gelombang masukan yang didapatkan yaitu gelombang 3 fasa. Gelombang 3 fasa, kemudian outputnya akan menghasilkan bentuk yang lebih rapat dibandingkan output pada jenis satu fasa. Untuk aplikasinya sendiri, cyclone converter biasa digunakan sebagai motor sinkron, driver pabrik, dan pada pabrik penggilingan. Yang dihasilkan dari rangkaian cyclone converter 3 fasa ini mungkin bisa kita lihat dulu. Nah, dari hasil output yang telah kita dapatkan dari rangkaian ini, dapat kita ketahui pada gambar di mana pada beban itu memiliki frekuensi yang berbeda dengan induk setiap fasanya. Pada input baik fasa 1, 2, dan 3 atau fasa A, B, C itu memiliki perbedaan 120 derajat, di mana misal fasa A itu memiliki fase 0 derajat, fasa B 120 derajat, sedangkan pada fase C 240 derajat. Kemudian untuk rata-rata tegangan, keluarannya itu dapat diubah dengan cara mengubah atau menyeting sudut penyalaan atau varying angle dari SCR ketika SCR tersebut konduksi atau tidak. Kemudian telah diasumsikan bahwa frekuensi keluaran cyclone converter itu kurang dari frekuensi supply. Mungkin seperti itu untuk rangkaian cyclone converter ini. Sekian, terima kasih.